gitu ya. Udah kemana-mana. Ya, dari sini ke ujung-ujung. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Udin Lalar nggak lucu semua. Hai sahabat Udin Lalar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang nggak lucu semua. Kali ini Udin Lalar ingin silaturahmi ke Pandepokan putra yang sepuh, yaitu Ki Nur Rahman ya. Ya sahabat Udin Lalar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah nih ada Ki. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi Masuk, wabarakatuh. masuk. Silakan masuk. Ya. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah, Ki. Alhamdulillah sehat. Dari mana ini? Dari sebelah Ki. Sebelah lah, kok nggak pernah lihat dari Iya, sebelah Ki. ya. Iya. Ini ada apa? Ini loh Ki, nama Aki kan santer nih untuk mengobati. Jadi Udin Lalar kepo nih, penasaran, dan sahabat Udin Lalar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pun ingin mengetahui nih Ki, metode apa sih yang Aki pakai dalam cara mengobati medis atau non medis Ki? Oh iya. Ya terutama kalau saya kan bukan orang sakti, Iya. ya, bukan orang pinter, Iya. ya, bukan dukun, ya. Yang sakti, yang pinter, yang punya segala cuma milik Allah, ya. Makanya kita kebiasaan nih, maaf ya, kebiasaan kalau ada tamu yang mau berobat, saya biasa diawalin dengan baca syahadat, sholawat ya. Makanya kita bareng-bareng dulu nih. Iya, Ini namanya siapa ini namanya? Oh iya Bapak Ki, saya Sarudin Akbar Ki. Oh, Sarudin Akbar. Ya, Udin Lalar, Ya, Udin saya Lalar. Ki Nur Rahman. Baik, Ki. Nah, kebetulan ini juga nih putra saya, namanya Bagus Kanjul Arsi. Oh. Ini juga kebetulan kadang ngikut lah, yang ngikut ngobatin karena ada tamu ngikut untuk kadang lawan gitu ya, untuk cara pengobatannya. Ya, kita diawalin dulu ya. Iya, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam. dengan saya, alhamdulillah ada Udin yang silaturahmi ke sini. Alhamdulillah kita semua mudah-mudahan Kang Udin juga mudah-mudahan berikan kesehatan ya. Amin. Diberikan kesehatan, diberikan kelancaran ya. Amin. Mudah-mudahan selalu diberikan kemustajaban karena Allah. Amin ya. Cuman saya minta ngajak sama Kang Udin nih, Baik. karena udah datang ke sini alhamdulillah ya. Kita baca syahadat dulu sambil sholawat ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa nih? Iya, Mau nih, Ki. nanya apa? Kepo ya. Iya, sahabat Udin Lalar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala nih Ki. Amin. Biar mengetahui nih Ki, ada sedikit kepo. Jadi Iya. metode apa sih Ki, melalui media apa nih Aki, cara mengobatinya Ki, untuk pasien-pasien yang datang ke Aki Ki? Kalau saya gini ya, saya tidak ada pakai yang ibaratnya alat-alat yang lain ya. Saya cuma minta ke Allah, kemustajaban Allah. Biasanya saya juga pakai air ya, pakai air lah. Dengan metode namanya orang sepuh ngomongnya kadang-kadang suka kayak gitulah, biasa syariat ya Ki ya, metode biasanya ngomongnya lah kadang-kadang dengan cara saya
gini, saya setiap ada orang sakit, ya, tidak langsung suruh ke sini. Oh, Ya, tidak langsung ya. saya sarankan suruh difoto dulu. Baik. Ya, setelah difoto nanti saya lihat, ya, dilihat namanya rongsen gaib. Oh, rongsen gaib. Ya, dengan cara ngirimkan foto lewat WA. Nanti setelah dilihat apa yang ada di dalam penyakitnya ini, kalau penyakitnya penyakit medis otomatis tidak kelihatan. Baik. Ya. Lah, kalau penyakitnya non medis lah baru kelihatan. Kalau penyakit medis otomatis kan karena sudah dilihat ternyata penyakitnya medis, Iya. otomatis saya tolak kan gitu. Baik. Ditolak jadi percuma kan gitu karena bukan paknya. Oh. Ya, bukan paknya. Lah kalau nanti dilihat ataupun busung ya, ataupun lumpuh, ataupun gila, lah itu gila karena apa? Busung karena apa? Lah nanti dilihat. Setelah ketahuan penyakitnya baru saya kabarkan ke yang bersangkutan, ke yang sakit. Lah setelah orang itu respon, kalau emang yakin pengobatan karena Allah ya, mintanya ke Allah, kok datang ke sini dengan cara ya medianya. Iya, baik. Medianya begini, kalau di sini karena di sini semuanya lillahi ta'ala karena Allah ya. Baik. Saya contohkan ya Din ya. Gini. Media saya di sini pakai mediator. Mediator. Ya, mediator itu murid-murid saya. Mediatornya ada mediator yang perempuan juga ada. Terus mediator yang laki ada. Baik. Itu sifatnya untuk menarik. Menarik penyakit yang bikin penyakit ini ditarik, dimasukkan ke mediator. Seperti itu ya. Karena penyakit gaib ini yang naruh ini kan siluman. Ya, nanti silumannya apa ditarik masukin. Setelah dimasukin ke mediator nanti ditanya, bareng-bareng nanya sebab musabab bikin penyakit, naruh penyakit kan gitu. Izin Ki, dalam ini nih Ki, kita mengirim foto ke Ki, itu prosesnya berapa lama tuh Ki? Kalau proses lihat, Iya. lihat itu cuma 5 menit, nggak nyampe ya, karena cuman di rongsen gaib itu karena kan kalau di foto pasti penyakit itu tetap langsung kena. Jadi dilihat nantinya dikirim. Ada juga dari mediator saya yang perempuan, ada juga yang tembus. Itu orang-orang yang tembus ya, bisa melihat tentang gaib. Itu namanya buat rongsen gaib. Nanti dilihat nggak lama. 5 menit tuh 5 prosesnya menit. ya. Selang mengirim foto Ke saya kaki langsung dikirimin balik. Dikirim balik. Kirimin balik, jawabannya, ya. dikasih tahu bahwa oh ya ini ada seperti ini penyakitnya gitu. Lah proses untuk penyembuhan, untuk pengangkatan ya. Kalau Iya. penyembuhan semuanya karena Allah. Betul gitu. Ya, karena Allah kita minta tolong. Untuk proses untuk penarikan penyakit, saya tarik penyakitnya karena penyakit ini kalau penyakit-penyakit kiriman pasti ada yang nunggu. Ya, nanti saya tarik penyakitnya yang bikin penyakit masukin ke mediator, ditanya bareng-bareng itu mediatornya, dan nanti ditanya sebab musababnya. Lah nanti saya ditanya lagi, saya nanya nih ke silumannya, kamu naruh penyakit enggak? Kalau naruh di mana naruhnya? Ya, naruhnya di mana? Oh, di perut semuanya. Tarik penyakitnya, dibuang. Itu dibuang. Lah nanti saya tanya juga sama yang bersangkutan yang sakit, ibu emang bener pernah sakit perut ataupun sakitnya di perut? Lah itu nanti yang respon tuh yang sakit ya, yang rasain yang sakit gitu Din. Jadi yang rasain yang sakit. Kalau saya sebagai pelantara nggak bisa ngerasain di sembuhnya orang itu, saya nggak bisa ngerasain. Makanya saya ke pasien saya itu minta kejujuran, sembuh enggak gitu di. Berarti kooperatif ya. Iya, Karena di medis juga harus dibutuhkan kooperatif ya, mengetahui gejala-gejala sebelumnya. Dan juga kalau datang ke sini tidak usah cerita.
sakitnya apa, pernah berbuat apa, nanti di sini bisa ketahuan semua, Din, kebongkar semua. Baik. Gitu. Itu kayak gitu, Din. Nah, nanti yang ngambil penyakitnya silumannya, karena siluman yang naruh, yang tahu. Itu Ki, siluman bisa masuk ke memberi penyakit kepada pasien itu dia melalui kiriman siapa tuh Ki? Seperti itu ataukah dia lewat pohon besar dia masuk atau gimana tuh Ki? Gini, sifatnya orang kena kemasukan apa kayak siluman atau barang gaib itu kan macam-macam, Baik. Macam-macam. Ada juga yang ketempelan dari jalanan, Iya. ada juga yang ketempelan kemasukan kalau orang sering kesurupan, sering ada juga dari sesepuh-sesepuhnya lah ibaratnya kan gitu, dari kodam yang mungkin zaman dulunya orang tuanya tuh ngasih ilmu, ada juga seperti dijagain. Ada juga yang lebih bahaya ini yang kiriman, Adin. Kiriman santet itu dari orang-orang yang tukang nyantet. Itu dikirim lewat jin, setan, dikirim, disuruh. Itu makanya saran saya sering-seringlah sholawat, syahadat, istighfar, ibadah yang benar, minta ke Allah supaya selalu dijauhkan dari seperti itu. Ya, ini kan ada 3 faktor ya Ki. Satu, karena kesambat di jalan. Kedua, dari keturunan, ya, dari eyang atau buyut. Ketiga, kirim itu proses cara penyembuhan itu lebih memudah yang mana nih Ki? Sebenarnya gini ya, kalau penyembuhan tergantung, ya maaf aja ya, saya bukan orang pinter, karena yang punya pinteran ya Allah lah yang pinter ya. Baik. Cuman saya sebenarnya syariat. Kalau penyembuhan gini, kalau sifatnya kiriman, setelah diambil itu banyak kan sembuh. Setelah diambil. Baik. Karena itu penyakit tempelan. Kiriman. Setelah itu pun kalau yang ngerti, yang paham kan gitu, makanya kalau berobat ke orang itu jangan mudah kita ngobrol dulu masalah penyakitnya ini, pernah kena ini, jangan. Kalau emang itu orangnya paham pasti tahu, nanti dikasih tahu dari sini apa pernah begini kan, seperti itu, Din. Lah sifat penyembuhan mah gini ya, Din. Saya sebagai manusia kita minta kemustajaban Allah. Ya, setelah kita tarik penyakitnya, Allah lah yang berikan kesembuhan, gitu loh, Din. Kalau Allah kun fayakun, sembuh. Kalau Allah bilang ya nggak sembuh gitu, Din, karena semuanya mintanya ke Allah. Ya kan gitu. Itu seperti itu, Din. Itu seperti itu, makanya banyaklah orang yang datang ke sini, kemungkinan ada yang banyak yang diberikan kesembuhan karena Allah. Karena itu kata kamu, saya udah tenar. Udah banyak. Ini tetangga saya juga pernah ke Aki, dia udah sembuh langsung. Iya. Dia padahal nih sakitnya sudah sekian lama, bertahun-tahun, pas ke Aki, alhamdulillah dia sembuh. Nah, saya penasaran jadi nih, Ki Nur Rahman siapa sih sebenarnya nih? Ya, Ki Nur Kita Rahman. sahabat Nur yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dihadapkan kita adalah Ki Nur Rahman ya. Nah satu lagi yang belum subscribe channel Udin Laler Nggak Lucu Mua, subscribe dulu ya. Dan sekaligus Ki Nur Rahman juga mempunyai YouTube juga Ki ya. Namanya apa Ki? Namanya YouTube Aki Ki Nur Rahman OFC. Ya, itu asli dari saya. Ki Nur Rahman OFC. Bagi penonton semuanya silahkan tonton, dan juga salam hormat saya buat para guru-guru, para ulama. Doain saya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin, selalu diberikan kekuatan, amin, supaya saya selalu ibaratnya memperani kedoliman, mudah-mudahan berikan kelancaran dan juga berikan keselamatan. Kita bareng-bareng minta ke Allah, mudah-mudahan Udin juga nih, mudah-mudahan diberikan kesehatan, lancaran jadinya. Amin ya Allah. Nah ini Ki yang membuat kita penasaran nih. Dalam cerita kan ada nih Ki ya,
dukun yang mengirim penyakit nih kepada si Anu, dia setelah diobati oleh Jadi kemungkinan belum jodoh kali ya. oh belum jodoh. Kemungkinan belum jodoh, dan juga mungkin kadang-kadang ada siluman-siluman kiriman ini kadang-kadang dikasih air, kadang diem, tapi sakitnya tetap. Karena apa? Pengobatan seperti ini ya, pengobatan seperti ini kan tidak semua orang bisa ya. Wah, minta ke Allah, tapi tergantung kemustajaban Allah kan gitu Din. Kadang-kadang gitu Din, kalau penyakit begini ya, kalau yang nggak paham dikira gampang, tapi kalau yang paham itu susah Din, harus ditarik silumannya, ditarik penyakitnya, dibersihkan. Itu nggak segampang cara. Kenapa banyak kadang pakai doa-doa? Karena Kalau suka dukanya pengobatan itu apa sih Ki? Suka dukanya nih Ki? kalau Cara suka dulu nih Ki. kalau cerita suka duka ya Din ya, Iya iya. ya kalau cerita suka dukanya tentang pengobatan, jalurnya lurus tapi ya Iya Din. iya. Ya begini, kamu tahu sendiri tempat saya Din Iya iya. ya, tahu sendiri tempat saya sekotak begini Din ya. Kalau yang lurus-lurus, karena apa? Pengobatan, suka dukanya pengobatan ini begini. Kalau lagi suka, ya sukanya, senengnya gitu Din. Kalau orang yang diobatin, minta syariat ke saya, pasti syariatin, Allah ngasih kemustajaban langsung del hilang gitu kan ya Din ya. Itu seneng Din, bangga gitu kan. Yang nggak sukanya kadang-kadang kita merasa jengkel kalau kita ngobatin, nyareatin orang kena santet. Oh, Pas kita udah dibuang penyakitnya, tahu-tahu di sana nyerang. di sana itu siapa tuh Ki? Di sana Ki? Nah, nih yang ini lebih perlu, menarik lagi yang nih Ki. perlu tahu ya Iya, Din iya, ya. iya. Ini oknum ya Din ya, Iya, iya. oknum orang-orang yang suka Berbuat jolim dia. berbuat zolim ke manusia. Karena apa? Duit Din, Oh karena duit, materi. Jadi dia ibaratnya dengan tata cara apapun diharamkan, yang haram gitu ya dihalalkan gitu Din. Jadi gini, kalau pas saya lagi ngobatin selesai, mediator baru lagi pada istirahatin, kadang-kadang dari sana diserang Din, masuk langsung ke mediator gitu Din. Lah nanti si mediator tuh kan jatuhnya berantem sama saya tuh Din, akhirnya adu ilmu gitu Din, saling serang. Lah setelah di sini joprak ya, kita serang ke dukunya. Karena saya setiap ngobatin Din, sekali dua kali saya masih diem Din, nggak pernah saya nyerang balik. Tapi kalau emang ini tukang santetnya masih nyerang, terpaksa saya hancurin. Saya serang dari sini Din gitu, saya serang dari sini, serang ke sana semua, nanti di sana joprak Din. Nah kadang-kadang namanya penyakit hati Din, yang nyuruh ini yang punya duit ini Din. Kadang yang punya duit nanti apa, terus ganti dukun, nyerang lagi gitu, karena penasaran gitu Din. Tapi insya Allah alhamdulillah itu, karena gini Din, sejago-jagonya manusia katanya dibilang sakti lah, kata dukun-dukun tukang santet kan begitu. Saya sakti katanya gitu kan kalau dukun santet. Tapi kalau lawan kebaikan nggak bakalan menang Din ya. Jadi nggak bersih bakalan baik menang. tidak bakal berkarat Ya iya, nggak bakalan menang. Kalau orang sering jolim itu nggak bakalan menang, pasti kalah ngelawan kebaikan. Itu pedoman saya, karena saya pedomannya hanya Allah ya. Saya punya Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu makanya kita sering-sering baca sholawat syahadat ya, subhanallah. Karena apa? Kita mempunyai Tuhan yaitu Allah satu. Ini Ki, untuk biasanya Ki dalam pengobatan ini kan membutuhkan mahar ya Ki ya. Ini mahar Aki seperti apa nih Ki? Nah ini lagi nih Ki, kebanyakan kan mereka yang
bicara marwah, ruangannya saya lihat iya. wah megah-megah rumah-rumahnya Nah, pada punya mobil, punya apalah. Tapi saya lihat nih di bingung ya Din ya? bingung nih. Bingung lihat tempat saya Sepetak ya? aja, iya. Sepetak. Alhamdulillah saya makasih ya Din ya. Iya. Ya ginilah Din. Gini. Saya selama pengobatan orang minta saran saya belum pernah minta mahar. Oh, baik. Ya. Belum pernah minta mahar Din. Apalagi banyak juga orang yang datang ke saya. Kan biasanya pakai ini Ki, pakai ini gitu kan. Iya, itu dia yang dibilang beli apel jin lah, Nah, bubur apa ya, Turki lah, lah iya. dan minyak apa itu namanya sih Japaron dan lain-lain itu Ki. Alhamdulillah kalau di sini tidak boleh ya, karena air inilah sumber kehidupan ya, minta kemustajaban Allah. Nah kalau masalah mahar saya tergantung yang minta syariat ya. Kalau orangnya ngerti gitu Din, orangnya ngerti seumpamanya lihat pengobatannya mediatornya sampai babak belur ya, sampai montang manting ya kan, pakai tenaga ya kan. Lah kalau yang diobatin ngerti ngasih lumayan ya alhamdulillah kan gitu Din. Nggak ngasih berarti emang orang nggak ada kan gitu Din. Kalau saya seperti itu. Jadi mahar ini seikhlasnya Ki. Ya. Jadi gini, saya ngucap seikhlasnya sih enggak ya, tapi tinggal pengertiannya yang berobat gitu ya. Udah kemana-mana ya, dari sini ke ujung berung ibaratnya dilakuin, giliran ke saya alhamdulillah Allah ngasih kemustajaban, kesembuhan, kan tinggal ngertinya yang berobat. Kalau saya emang terus terang Din, nggak pernah yang namanya kamu berani bayar segini, nggak pernah. Ya udah segini nggak pernah, terus terang nggak pernah Din. Makanya kamu lihat tempat saya sederhana ya Ki, ya. Cita-cita Madin ya Allah Din, saya cita-citanya kepengen punya padepokan. Ini kan udah padepokan. Nah iya, putra yang nah, 10 deh maksudnya padepokan itu kepengen punya tempat yang besar. Oh, tempat yang besar. Supaya saya bisa nolong orang banyak. Insya Allah ijabah Ki ya. Kadang-kadang tamu datang ke sini 2 orang aja udah umpet-umpetan. Iya. Ya udah usah-usakan Din. Lah kamu datang ke sini ngap ya Din ya. Berarti aman nih Ki. Nah, makanya saya juga alhamdulillah nih Udin datang ke sini, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Ya, diberikan tambahan rezeki berlimpah, barokah, berkah buat keluarga, anak, istri ya. Mudah-mudahan pada sehat semua, cita-citanya Udin, mudah-mudahan Allah dijabahi. Jadinya sholatnya sing bener. Amin. Ya. Iya. Sholawat, syahadat, ibadah sing bener. Yang baik sama orang. Karena Islam itu silaturahmi ya. Itu jadi mudah-mudahan Udin selalu maju. Berkah. Jadi ya mudah-mudahan gitu Din. Saya cuman ya beginilah keadaannya gitu Din. Ya mudah-mudahan melalui Udin juga nanti saya juga orang-orang pada paham, tahu tentang pengobatan yang asli atau enggaknya gitu. Ini Ki, terakhir Ki, untuk iya. misalnya ada warga nih Ki yang ingin memanggil Aki ke rumahnya, itu bisa gak Ki? Bisa. Melalui Silakan. nomor telepon berapa Ki? Nomor telepon saya 0813 2214 5457 Ki Nur Rahman. Ki Nur Rahman. Iya. YouTube-nya Ki Nur Rahman OFC. Nah itu kalau ada merah-merah diantem itu duk gitu, diantem duk gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan gitu Din. Namanya seperti itu. Kalau ada orang yang memanggil saya silahkan. Cuman saya kerja tim ya, ada mediator ya, ada para murid yang nantinya untuk jagain mediator juga. Kalau untuk ruat rumah sama Din. Oh, bisa ruat rumah juga nih Ki? Ruat rumah, ruat gedung-gedung, ini dia. terus pengungkapan semuanya, ngungkap misteri bisa. Misteri yang ada di lokasi tersebut. Lokasi gitu. Semuanya ada orang penasaran, sering diganggu, sering diapa. Insya Allah. Insya Allah bisa. Nanti ngelewatin pekerjaan saya semuanya, ada mediator, ada apa, nanti bisa dipanggil masukin ke mediator supaya tahu. Supaya ada makam nih belum ketahuan, supaya makam itu nantinya dijaga orang, supaya dijaga jangan sampai dilecehin, jangan sampai diganggu, jangan sampai buat yang nggak benar. Itu bisa juga dikuak
ini makam siapa, asal usulnya dari mana. Baik. Itu di Ya, bagi sahabat Udin Laler yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ingin langsung bertanya, bisa di nomor telepon yang tadi Kino Rahman ya sebutkan ya, sahabat Udin Laler yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di deskripsi juga akan Udin Laler ketik juga ya. Ya, Ki, nanti untuk pengen sementara bahas ini yang lain nantilah iya, sambung di lagi kalau part selanjutnya, nanti kan di part pengen, selanjutnya ya tentang iya, kalau bahas-bahas perlawanan ini ya, pengirim santet ya, Ki, Iya. ya nanti ya. Terus masalah kalau bahas nanti, kalau Udin mau nanya-nanya lagi tentang masalah yang punya pusaka Oh, iya, ataupun punya pegangan kok nggak tahu isinya, insya Allah nanti saya Iya. selanjutnya nanti saya Iya. bicarakin lagi ya, kasih Iya. tahu nanti, mudah-mudahan yang penting Udin sehat. Amin, amin. Jadi sampai di sini sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.